Halo semuanya, akhirnya saya punya waktu untuk menguji dinding hangat super murah dari proyek beranggaran sangat rendah saya, rumah seharga $1.000. Dari segi kekakuan, dinding ini seperti terbuat dari papan serat berorientasi tebal, tetapi dengan inti busa polistirena setebal hanya 3 cm. Konduktivitas termalnya hampir seperti balok kayu setebal 20 cm. Dari segi biaya, bahkan dengan finishing dekoratif, harganya tak lebih dari $5 per meter persegi. Sungguh luar biasa, tetapi ini adalah fakta. Saya tidak akan menyebutkan biayanya dalam mata uang nasional kita kali ini karena nilai tukarnya sangat berfluktuasi akibat peristiwa-peristiwa suram baru-baru ini. Terlepas dari klaim para skeptis, dinding ringan ini tidak dapat ditembus baik oleh orang yang mabuk maupun yang sadar. Pengujian mengonfirmasi bahwa efek material komposit atau panel sandwich itu nyata. Setelah hampir setahun digunakan, tidak ada retakan yang signifikan di titik-titik tempat mereka terhubung ke rangka. Lapisan dekoratif lem polistirena pada ubin murah meniru bata, menempel kuat tanpa bagian terlepas. Bertentangan dengan prediksi, rangka tetap kokoh dan dinding tidak terlepas meski angin kencang. Angin di sini kadang sangat kencang hingga antena internet satelit di rumah utama hampir terlepas setelah kejadian terakhir. Saya tidak akan memenuhi permintaan banyak orang di kolom komentar yang ingin dinding saya dihancurkan untuk uji coba. Kita akan memakai sampel uji yang dibuat dengan teknologi yang sama seperti dinding rumah. Mari kita ingat bentuknya, karena tidak akan seperti ini lagi. Awalnya, saya ingin menggunakan bulba Cannon, karena saya orang Belarusia. Dalam bahasa Rusia, bulba Cannon berarti senapan kentang. Tetapi setelah menggunakannya tahun lalu di saluran kedua saya, senjata itu mulai macet. Jadi, saya akan melempar kentang secara manual dengan kentang. Kita akan menguji daya tahan tembok terhadap kenakalan anak-anak. Anak-anak Belarusia, kita memang suka berbuat nakal seperti ini. Selain kentang, kita juga akan melempar senjata kaum proletar, sepotong roti, untuk menguji kekuatan tembok selama masa revolusi dan pergolakan sosial. Dan mungkin juga botol kosong, senjata dari orang mabuk yang diduga, yang tidak bisa menembus dinding, lalu memutuskan untuk membalas dendam seperti ini. Kentang kecil yang dilempar kuat, seperti terlihat, tidak menimbulkan kerusakan berarti. Karena kentang di rumah sudah diganti gandum dan gula, saya harus ke toko untuk membeli kentang. Saya akan melempar kentang dari ukuran sedang hingga besar. Dalam proses video ini, penonton baru akan mengetahui betapa mudahnya membuat bahan bangunan ini tanpa keahlian khusus, hanya dari bahan-bahan yang sangat mudah didapat. Untuk penonton setia, saya akan mengingatkan teknologi dan menunjukkan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas dinding seperti ini. Sekali lagi, tidak ada yang terlalu serius. Dan dari kentang sebesar itu, biasanya kami membuat draniki, hidangan utama orang Belarusia sejati. Jadi, saya memberikannya seolah-olah mencabutnya dari hati saya. Dan hanya ukuran sebesar ini yang bisa menyebabkan kerusakan yang terlihat. Saya rasa anak-anak tidak akan melempar yang sebesar ini. Resep asli draniki Belarusia dari zaman Slavia kuno telah lama ditayangkan di saluran kedua. Ini bukan sekadar panekuk atau gorengan kentang biasa. Tautan ke resep draniki ada di bawah video. Setelah penembakan intens, kerusakannya tidak separah yang terlihat. Bulbochka, apa yang telah saya lakukan? Saya mengorbankanmu demi kebaikan yang lebih besar. Jaring penguat utuh, perbaikan permukaan hanya sebentar. Senjata kaum proletar. Batu bulat tidak menyebabkan kerusakan lebih besar daripada kentang kaliber besar. Sekali lagi, hanya kerusakan kecil. Sudah jelas, senjata para pemabuk takkan berdaya dan hanya hancur. Saya pun malas memungut pecahannya. Lapisan tipis dengan kerusakan permukaan atas tetap elastis, meski diberi beban 80 kg. Saya masih punya satu sampel kecil lagi untuk uji ketahanan api. Kita akan mencoba mensimulasikan situasi sehari-hari dengan sumber api kecil. Untuk itu, saya akan menggunakan lilin biasa, karena jika terkena sumber api yang benar-benar besar, bahkan benda yang sebenarnya tidak mudah terbakar pun bisa terbakar. Sebagai bahan bangunan pembanding yang akan kita gunakan untuk membandingkan sifat komposit kita
kita akan menggunakan salah satu bahan bangunan yang paling umum dan dianggap cukup aman, yaitu kayu. Untuk tujuan ini, saya akan mengambil sepotong papan dan memaparkannya pada nyala lilin rumah tangga dengan cara yang sama. Kedua proses saya tampilkan sinkron di layar dan videonya saya percepat dengan kecepatan sama berulang kali agar waktu Anda lebih hemat. Segera terlihat bahwa api seolah-olah menempel pada kayu. Hal ini tidak terjadi pada material modern baru kita. Kedua sampel berdiri tegak lurus, tapi perspektif kamera membuatnya tampak berbeda. 5 menit kemudian, papan kayu terbakar hanya dengan lilin biasa. Saya bahkan memiringkan busa polistiren yang sudah dilapisi plester ke arah api, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sebagai percobaan terakhir, saya uji dengan alat pembakar gas. Kayu langsung terbakar, sedangkan komposit kita yang mengandung polistirena tetap bertahan. Papan terbakar itu tak menarik perhatian lagi karena hasilnya sudah jelas. Alat pembakar bagus bisa melelehkan logam, jadi cukup sampai sini. Kebakaran tidak terjadi. Nyala api yang kuat dari pembakar melelehkan rongga di bawah lapisan penguat, tetapi ini mudah diperbaiki dengan busa pemasangan dan jaring fiberglass. Namun, memperbaiki papan tersebut lebih rumit. Saya masih melanjutkan eksperimen saya, dan cuplikan ini mengingatkan Anda pada teknologi sederhana pembuatan bahan luar biasa. Untuk dinding yang mudah dijangkau, permukaan lembaran polistirena halus harus diamplas kasar atau disikat logam, lalu direkatkan dengan lem poliuretan khusus sesuai ukuran ke dinding. Lalu, potong jaring penguat tahan alkali dan jaring kaca plesteran untuk menggantikan campuran plesteran siap pakai yang sebelumnya saya gunakan, termasuk pada proyek rumah $1.000. Sekarang saya mencoba menyiapkan campuran saya sendiri yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis beton polimer. Saya menambahkan bahan tambahan khusus namun mudah didapatkan. Beberapa meningkatkan kekuatan, yang lain menambah elastisitas. Pada akhirnya, saya mendapatkan zat yang menyerupai karet cair. Namun, bahan pengikat utamanya tetaplah semen yang murah. Kekurangannya, campuran buatan saya lebih rumit diaplikasikan dibanding plesteran pabrikan untuk fasad berjaring kaca, tapi kekuatannya seharusnya lebih tinggi. Seperti sebelumnya, saya mengaplikasikan lapisan-lapisan tersebut saat papan-papan kosong diposisikan secara horizontal, yang memungkinkan saya untuk mengerjakannya tanpa memerlukan keahlian plester sama sekali. Saya tidak akan mengungkapkan komposisi campuran ini sebelum pengujian penuh pada sampel baru, dan akan menceritakannya nanti. Pastikan berlangganan saluran lagu Yasha Kosyak dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan info penting. Salah satu keunggulan yang mencolok adalah beton polimer mengeras jauh lebih cepat, yang dapat mempercepat proses pembuatan dinding hangat secara signifikan. Meskipun beberapa orang yang kurang baik sudah mulai pulih, saya berharap rekan blogger kita segera mendapatkan pekerjaan. Saya percaya bahwa sekarang sudah jelas siapa sebenarnya siapa. Saya tidak berencana meninggalkan YouTube berbahasa Rusia, tapi saya juga merasa tidak sebaiknya menaruh semua telur dalam satu keranjang. Karena itu, saya sudah membuat akun di Yandex, Zen, dan TikTok. Banyak rekan seprofesi saya membuat kanal berbahasa Inggris untuk memperbaiki keuangan mereka dengan menjangkau penonton Amerika yang lebih makmur. Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan multifaktor, saya merasa itu tidak masalah. Dan secara umum, saya menganggap India yang berpenduduk jutaan sebagai salah satu pasar konsumsi video yang sangat besar.
di mana orang-orang biasa memiliki masalah yang mirip dengan kita. Saya akan belajar bernyanyi dan menari, dan saya pikir banyak orang India, seperti kita, akan sangat senang dengan informasi tersebut. Seperti, misalnya, bagaimana membuat jendela hanya dengan $3, dan bagaimana membangun seluruh rumah dengan biaya tidak lebih dari $1.000. Sampel yang dihasilkan menunjukkan kekuatan jauh lebih tinggi. Kentang berbagai ukuran memantul dari permukaan seperti kacang polong tanpa menyebabkan kerusakan. Kita akan tetap hidup, tidak mati. Namun, YouTube berbahasa Rusia tetap rumah saya. Sebagian orang mengenang tahun-tahun Soviet dengan penuh nostalgia, tetapi saya sudah menengok ke masa-masa yang lebih baru, yang sekarang tampak jauh lebih bahagia daripada yang terlihat saat itu. Subtitle dibuat oleh Dima Torzok. Subtitle dibuat bersambung. Sayangnya, seperti di video, kita tidak bisa mengubah arah pemutaran untuk kembali merasakan suasana di sana tanpa harus menghadapi serangan informasi dari banyak sumber internet. Kami mengkhawatirkan bangsa-bangsa saudara tetangga kami orang Belarusia masih merupakan bangsa yang cinta damai. Dan kami berharap tidak ada yang mampu mengusir kami. Hidup Belarus, kejayaan bagi kaum pekerja. Selama lebih dari 2 tahun, dunia telah mengantisipasi kiamat yang akan datang. Dan sekarang mungkin mengharapkan kiamat lainnya. Oleh karena itu, saya segera mencoba menerapkan bahan baru ini ke dalam pertanian rumah tangga, pedesaan, dan pertanian desa kita. Saya pernah membuat bedengan hangat dengan sisa batu bata dan ubin trotoar. Info ini juga telah saya bagikan ke jutaan orang lewat YouTube. Di bedengan kebun ini, baik efek dari menghasilkan sejumlah besar panas dari dekomposisi bahan organik kasar dan halus yang ditempatkan di bagian bawah, maupun efek dari dinding tebal yang dihangatkan oleh matahari dan memancarkan panas selama malam yang dingin, sama-sama berperan di bedengan kebun yang baru. Saya ingin mempertahankan panas di dalamnya. Melihat tren dunia yang kurang baik, sinar matahari di wilayah kita dan Amerika Utara bisa kehilangan aktivitasnya dalam waktu lama. Saya tak mau menyebutkan penyebabnya, saya yakin banyak orang sudah tahu maksud saya. Bahkan masa-masa ini akan terasa seperti hanya separuh dari masalah. Tetapi, mari kita tidak fokus pada hal-hal yang menyedihkan. Saya harap kita terhindar dari hal buruk dan segera belajar membuat bedengan taman yang tinggi, hangat, tahan lama, dan produktif dari busa polistiren yang dilapisi plester. Dan ketahanan pangan pribadi di bawah tekanan sanksi yang meningkat adalah prioritas utama. Kita akan kenyang, sehat, membangun rumah, menanam pohon, dan membesarkan anak. Jangan lupa beri jempol ke atas. Jangan lupa berlangganan kanal lagu Yasha Kosyak yang sejak awal ingin menyatukan pekerja berkehendak baik. Langganan juga kanal kedua, akun Zen, dan TikTok saya. Tautan di bawah video. Tekan lonceng agar selalu mendapat info dari saya. Ya, semoga kedamaian ada di mana-mana. Terima kasih.